Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Vita, tapi niki suaranya agak batuk Bu, suara saya agak serak. Begini Bu Vita, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan, yang terjadi di kelas saya akhir-akhir ini Bu. Oh, boleh Bu Ina. Kebetulan saya ada waktu. Kita ngobrol saja dengan santai biar kita bisa akrab. Baik Bu Ina, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Vita, akhir-akhir ini saya dibuat agak jengkel Bu dengan ulah murid saya di kelas Bu. Dia itu sering sekali mencari perhatian atau istilahnya caper ya Bu dengan teman-temannya di kelas. Dan juga tingkah lakunya itu kurang sopan Bu, baik itu dengan temannya dan juga dengan bapak atau ibu guru di sekolah. Padahal saya sudah sering untuk mengingatkan dan menegurnya, tetapi belum ada hasilnya, Bu. Oh, jadi ada murid Bu Ina yang sering mencari perhatian dengan temannya ya, dan bertingkah laku kurang sopan ya, Bu. Ya, Bu, benar sekali. Saya jadi harus lebih ekstra sabar, Bu, di kelas. Jadi, menurut Bu Ina, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini, Bu? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya, Bu, tentang murid saya yang sering mencari perhatian atau caper ya, Bu, dan juga kurang sopan tersebut. Mungkin Bu Ina bisa menceritakan lebih detail caper dan kurang sopannya di kelas itu seperti apa ya, Bu? Begini Bu Vita, dia itu selalu mengganggu temannya. Jika ada yang sedang mengerjakan, dia ganggu. Misalnya dengan memanggil-manggil nama temannya tersebut. Kemudian suka keluar masuk kelas Bu dengan alasan izin untuk ke kamar mandi. Kemudian di kelas juga sering melempari teman-temannya dengan kertas dan membuat tulisan-tulisan di kertas. Kemudian itu ditempel di sini loh Bu, di punggung temennya dikasih selotip terus ditempel di punggung temennya. Kalau kurang sopannya itu, dia suka berbicara kotor, Bu. Memang kalau di kelas itu dia tidak berani, Bu. Tapi ketika istirahat, saat bermain dengan teman-temannya, nah itu dia suka berbicara kotor, Bu. Kurang sopan. Wah, begitu ya Bu ceritanya. Menurut Bu Ina, apa yang membuat murid Bu Ina tersebut berbuat seperti itu ya, Bu? Menurut saya ya Bu, murid tersebut sering mencari perhatian teman-temannya di kelas itu karena dia kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya Bu. Kebetulan orang tuanya itu bercerai, berarti dia dari keluarga yang broken home gitu ya Bu. Dan dia itu sekarang tinggal bersama ayahnya dan juga neneknya. Dan juga itu Bu, karena dia merasa ingin menjadi jagoan Bu di kelas, maka dari itu dia suka mengganggu teman-temannya. Kemudian juga, selalu ingin menang sendiri. Dan juga itu Bu, kalau kurang sopannya itu, di lingkungannya itu dia suka bergaul dengan anak-anak lain itu yang kurang sopan juga, sering berkata-kata, kotor, sehingga, dia itu menjadi terpengaruh Bu. Nah itu Bu. Kemudian Bu, saya itu pernah berkomunikasi Bu, dulu pernah berkomunikasi dengan neneknya. Pada saat itu saya tanya, "Bu, kok bisa seperti itu?" Nah, kebetulan itu neneknya bilang, di rumah juga suka usil, Bu, dan tidak nurut dengan neneknya tersebut. Neneknya malah bilang ke saya, "Dijewer tidak apa-apa, Bu Guru, dijewer, dihukum tidak apa-apa, terserah Bu Guru saja."
Nah, neneknya itu juga sudah sering mengingatkan, tetapi tetap anak tersebut itu tidak nurut kepada neneknya itu. Oh, begitu ya, Bu. Karena murid Ibu Ina ini kurang perhatian ya dan kasih sayang dari orang Nggih, tuanya, dia tinggal bersama neneknya dan salah pergaulan gitu ya, Bu. Lalu nggih, Bu. kira-kira apa saja yang Bu Ina inginkan agar anak tersebut tidak berbuat seperti. Nggih, Bu. Saya itu menginginkan murid saya itu, Bu, berubah menjadi murid yang lebih baik ya, Bu, berubah menjadi anak yang lebih baik lagi, tidak caper di kelas, kemudian tingkah lakunya, tutur katanya bisa lebih sopan, seperti itu, Bu Vita. Wah, saya setuju sekali dengan pendapat Ibu Ina yang menginginkan murid tersebut menjadi murid yang lebih baik, tidak caper dan lebih sopan tentunya. Mengapa Bu Ina menginginkan hal seperti itu? Oke, Bu. Kalau murid tersebut menjadi lebih baik ya, Bu, rasanya itu kelas akan menjadi lebih aman, Bu, lebih nyaman tanpa adanya gangguan dari murid atau teman yang suka usil gitu, suka caper. Dan jika murid tersebut itu lebih sopan, Bu, maka juga pembelajaran di kelas juga akan lebih menyenangkan ya, Bu. Tidak ada lagi murid yang terganggu dengan kata-kata yang seharusnya itu tidak diucapkan atau dengan kata-kata kotor itu. Nah, benar Ibu, kelas akan menjadi aman, nyaman, dan terkendali tanpa ada murid yang berbuat caper dan tidak sopan ya, Bu. Menurut Ibu sekarang, Oke. apa yang dilakukan Ibu Ina agar kelas itu menjadi aman, nyaman, dan terkendali tanpa adanya murid-murid yang berbuat caper dan tidak sopan lagi ya, Bu? Bagaimana Ibu Hmm, caranya? oke. Apa ya, Bu? Eh, saya itu bisa itu ya, Bu, memanggil murid tersebut untuk berbicara ya, Bu, dengan pendekatan dari hati ke hati. Kemudian saya akan gali lebih lanjut mengapa murid tersebut itu berbuat seperti itu. Tentunya itu bisa dengan menerapkan apa namanya segitiga restitusi itu ya, Bu. Kemudian bisa juga kalau di segitiga restitusi kan kita mengingatkan keyakinan yang diyakini ya, Bu, ya. Bisa mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Lalu saya kontrol, Bu, gimana tingkah lakunya kita pantau, hasilnya dari hari ke hari kita pantau, Bu. Kemudian tentunya saya tidak bisa berbuat sendiri ya, Bu, tentunya harus, apa, ada bantuan dari, orang tua atau wali murid tersebut. Nah, juga harus saya libatkan itu, Bu. Karena kan saya tidak mungkin memantau murid saya itu 24 jam, kan tidak mungkin ya, Bu. Nah, tentunya butuh bantuan, dari wali murid atau orang tua tersebut. Nah, mungkin nanti bisa saya panggil ke sekolahan, Bu, orang tuanya untuk saya ajak ngobrol dulu permasalahan anaknya itu. Kemudian, saya juga bisa minta bantuan, Bu, untuk memantau aktivitasnya di rumah. Apakah dia sudah bisa lebih baik dalam bertingkah laku. Bagus sekali rencana dari Bu Ina. Jadi Bu Ina ingin memanggil murid tersebut secara pribadi ya dan berbicara dari hati ke hati ya Bu. Kemudian mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati dan juga meminta bantuan orang tuanya untuk memantau perkembangannya di rumah. Begitu ya Bu Ina. Ya, Bu. Lan iya. Lantas, bagaimana cara Bu Ina untuk memanggil murid tersebut dan berkomunikasi dengan orang tua murid tersebut, Bu?
Iya. Kalau untuk memanggil murid tersebut, untuk berbicara dari hati ke hati, eh, dan melakukan apa segitiga restitusi gitu, Bu, bisa saya lakukan sepulang sekolah, Bu. Saya minta murid tersebut untuk meluangkan waktunya. Dan untuk berkomunikasi dengan wali murid mungkin bisa lewat itu ya, Bu, apa, WA, atau saya langsung ke rumahnya ya, Bu? Menurut Bu Ina, lebih efektif yang mana ya, Bu? Berkomunikasi dengan wali murid itu lewat datang langsung apa lewat WA atau telepon, Bu Ina? Hmm, kayaknya sih ya efektifnya ya Bu lewat itu Bu, lewat WA. Atau nanti kalau WA-nya tidak dibalas-balas, nggih, saya telepon Bu. Nanti saya buat janji dulu dengan wali murid tersebut kapan bisanya untuk datang ke sekolah. Wah, ide bagus itu Bu Ina. Berarti Bu Ina akan berbicara dari hati ke hati, melakukan segitiga restitusi ya Bu tadi kepada anak setelah pulang Nggih. sekolah, kemudian menghubungi orang tuanya untuk membuat rencana pertemuan. Nah, kapan ini Bu Ina akan melakukannya? Saya rasa lebih cepat lebih baik ya, Bu. Besok akan saya laksanakan, Bu. Saya akan memanggil murid tersebut untuk bisa melaksanakan rencana tindakan saya tadi, yaitu pendekatan dari hati ke hati dan, memantau serta apa, saya hubungi orang tuanya, untuk membantu memecahkan masalah ini. Wah, bagus sekali Bu Ina. Saya sangat mendukung dengan rencana Ibu tadi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Nggih, amin. Terima kasih Bu Vita. Perasaan dan beban saya jadi sudah agak plong ini, Bu. Baik, Bu Ina. Jadi, kira-kira nanti kita bisa ngobrol kapan lagi ya, Bu, untuk menindaklanjuti coaching ini? 1 minggu ke depan ya, Bu, ya. Soalnya kan nanti saya harus pantau dulu murid saya tersebut itu bagaimana perkembangannya. Baik, Bu Ina. Semoga sukses ya, Bu, atas menindaklanjuti tadi hasil pencapaiannya. Nah, Bu Ina, apakah Bu Ina itu yakin atas solusi yang nanti Ibu lakukan dari skala prioritas itu dari 1 sampai 10 itu di angka berapa ya, Bu, keberhasilan atas permasalahan solusi Eee, permasalahan yang Ibu hadapi ini? saya nggih, kalau di rating ya, Bu, dari rating 1 sampai 10 itu saya yakin di 8, Bu. Insya Allah nanti akan, mengubah, sikap dan perilaku dari murid saya itu. Oh, 8, Bu, baik nggih, Bu saya yakin. Ina. Harus optimis ya, Bu, ya. Iya, selalu optimis ya Bu Ina. Eh, Kira-kira hambatan apa ya Bu untuk mencapai tujuannya Bu Ina ini? Kira-kira yang mungkin nanti akan menghadang. Kalau hambatannya nggih, mungkin nanti kalau apa, mungkin kan untuk mengubah sikap seseorang itu tidak bisa instan nggih, Bu, dalam, 1 atau 2 hari itu langsung kelihatan tidak. Mungkin nggih hambatannya, bisa membutuhkan waktu yang, lumayan lama tapi, sabar nggih, Bu, harus tetap sabar nggih. Diingatkan murid tersebut nanti kita ajak ngobrol kembali ngoten, nggih. Baik Mungkin Bu waktunya, Ina, Bu, dari segi waktu, nggih. semoga sukses ya Bu dalam melaksanakannya nantinya. Nggih, terima kasih Bu Vita atas waktunya, nanti kita bertemu lagi untuk ngobrol lagi 1 minggu ke depan nggih, Bu. Nggih Oke Bu Ina. nggih, Silahkan Bu terima Ina bisa kasih. melanjutkan aktivitasnya kembali, nggih. Terima Nggih, kasih. terima kasih Bu Vita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.